Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang soal SKP Perawat 2024 ya, tentang maternitas, anak dan manajemen. Nah, seperti apa untuk soal-soalnya ya? Mungkin saja nanti bisa keluar pada saat ujian teman-teman ya. Oke. Sebelum kita membahas tentang soal-soalnya, alangkah baiknya teman-teman bisa mendukung untuk channel kami, yaitu adalah dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang soal-soal SKP untuk perawat baik S1 maupun D3 ya. Semoga nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, langsung saja kita akan ke soalnya teman-teman ya. Oke, di sini ada seorang perempuan usia 26 tahun, G1, P0, A0, hamil 37 minggu diantar suami ke klinik dengan keluhan nyeri pada perut dan terasa panas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, kemudian frekuensi nadi 94 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit, kemudian suhu 37 derajat Celcius, kemudian TFO 34 cm. Pasien yang mengeluh kadang mulut terasa asam, mudah lelah, perut terasa penuh. Apa rencana tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Ajarkan teknik distraksi, kemudian B. Posisikan pasien duduk bersandar, kemudian C. Sarankan pasien minum susu hangat, kemudian D. Berikan biskuit crackers setiap keluhan, kemudian E. Larang pasien langsung tidur sesudah makan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya, teman-teman ya. Nah, coba kita bahas ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang perempuan usia 26 tahun, G1, P0A0 ya. Jadi G1 ini berarti masih gravida yang pertama ya. Kemudian hamil 37 minggu diantar suami ke klinik dengan keluhan nyeri pada perut dan terasa panas ya. Oke. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, kemudian frekuensi nadi 94 kali per menit, ya normal ya, tensi juga normal, nadi juga normal, frekuensi nafas 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, kemudian TFU 34 cm, pasien juga mengeluh kadang mulut terasa asam, ya, kemudian mudah lelah, ya, kemudian perut terasa penuh. Nah, apa rencana tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, coba kita kumpulkan data-data yang terdapat di sini teman-teman ya. Karena sebelum kita merencanakan tindakan harus juga melihat data-data yang ada di soal teman-teman ya. Di sini yang pertama yaitu adalah nyeri perut ya, kemudian dan terasa panas ya. Nah, kemudian di sini kadang mulut terasa asam ya. Kemudian mudah lelah. Kemudian yang keempat adalah perut terasa penuh. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk poin 1, 2, 3, 4 ya, yang sesuai dengan soal. Nah, ini merupakan hal yang wajar pada usia 37 minggu atau kondisi hamil trimester ketiga, teman-teman ya. Nah, jadi di sini memang kenapa kok di poin E menjadi jawabannya teman-teman ya? Karena di sini kantung lambung ya, ini mengecil teman-teman ya, karena ada tekanan ya daripada janin ya. Jadi kemudian esofagus sedikit bergeser, kemudian kantung lambung cepat penuh. Nah, kemudian menjadi terasa asam di mulut teman-teman ya. Nah, ini karena ada mudahnya terjadi regurgitasi teman-teman ya. Nah, kemudian jika habis makan kemudian langsung tidur, nah nantinya
makanan dan lambung yang mengecil akan naik ke saluran esofagus yang mengakibatkan reflux ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak disarankan untuk setelah makan langsung tidur ya teman-teman ya, karena di sini akan menimbulkan perut terasa penuh teman-teman ya, kemudian mudah lelah dan terasa asam seperti itu teman-teman ya. Oke, kenapa kok tidak poin A? Ajarkan teknik distraksi. Nah, di sini untuk keluhan nyerinya ini di sini tidak disebutkan skala nyeri teman-teman ya, jadi data-datanya sangat kurang sekali. Kemudian posisikan pasien duduk bersandar, ini juga tidak ya. Kemudian sarankan pasien minum susu hangat. Nah, ini memang untuk memperbaiki pencernaan ya. Pencernaan ya. Kemudian berikan biskuit crackers setiap bulan, ini juga tidak ya teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 28 tahun, G1, P0A0, hamil 32 minggu, datang ya, mohon maaf ini salah, datang ke Poli KIA untuk pemeriksaan kehamilannya. Hasil pengkajian tekanan darah 160/100 mmHg, kemudian frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tampak odem di wajah dan ekstremitas, kemudian TFU 30 cm, punggung kiri, presentasi kepala DJJ 145 kali per menit. Perawat menjelaskan pada pasien cara menghitung gerakan janin. Apakah hasil yang diharapkan dari intervensi tersebut? A. Pasien mengatakan bayinya banyak bergerak. Kemudian B. Pasien menyampaikan jumlah gerakan janin. Kemudian C. Pasien mengatakan odem berkurang. D. Pasien mengatakan kondisinya baik. Kemudian E. Pasien mengatakan bayinya sehat. Nah, seperti biasa kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Oke, kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang perempuan usia 28 tahun, G1 berarti masih gravida pertama ya. P0 abortus juga 0 ya, hamil 32 minggu, datang ke Poli KIA untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengajian tekanan darah 160/100 ya, ini berarti hipertensi ya, bisa ya, karena tinggi. Kemudian frekuensi nadi 88 kali per menit, normal. Nafas juga 18 kali per menit, normal ya. Suhu 37, tidak apa-apa. Tampak odem di wajah dan ekstremitas, ini termasuk wajar ya, teman-teman ya. Kan di sini ada apa teman-teman? Jadi penumpukan cairan di dalam jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Jadi tampak odem di wajah dan ekstremitas itu wajar ya. Kemudian TFU 30 cm, punggung kiri. Kemudian presentasi kepala DJJ 145 kali per menit ya. Ini juga normal ya, teman-teman ya. Nah, kalau normal DJJ pada usia 32 minggu yaitu adalah 110 sampai 160 per menit. Nah, ini berarti normal. Nah, kemudian ya, di sini perawat menjelaskan pada pasien cara menghitung gerakan janin. Nah, ini kemudian pertanyaannya adalah apakah hasil yang diharapkan intervensi tersebut? Nah, coba kita lihat ya, kita fokus. Di sini ada perawat menjelaskan pada pasien cara menghitung gerakan janin. Nah, di sini termasuk apa teman-teman? Intervensi ya. Ya, jadi perawat menjelaskan pada pasien cara menghitung gerakan janin. Nah, apakah hasil yang diharapkan dari intervensi tersebut? Hasilnya apa teman-teman? Berarti otomatis apa? Di poin B ya, teman-teman ya. Nah, ya. Nah, B ya. Jadi di sini sudah dijelaskan ya pada soal. Jadi di sini hanya mengecoh teman-teman ya, yang di sini ya. Jadi data-data di sini itu sebenarnya mengecoh ya, karena ternyata di sini ya, perawat menjelaskan pada pasien cara menghitung gerakan janin. Nah, apakah hasil yang diharapkan dari intervensi tersebut? Nah, berarti apakah hasil dari intervensi menjelaskan pada pasien cara menghitung gerakan janin? Berarti pasien dapat menyampaikan jumlah gerakan
janin ya, teman-teman ya. Jadi memang kadang-kadang soal itu mengecoh, teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau poin A, pasien mengatakan bayinya banyak bergerak, ini juga tidak ya teman-teman ya. Karena di sini bagaimana pasien cara menghitung gerakan janin ya. Perawat menjelaskan seperti itu. Kemudian pasien mengatakan odem berkurang ya. Jadi di sini tidak ya, karena kalau pada usia 32 minggu itu merupakan hal wajar ya. Karena memang ada penumpukan cairan dalam tubuh jaringan ya, di dalam jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan bayi. Kalau pasien mengatakan kondisinya baik, ini juga tidak ya. Kemudian pasien mengatakan bayinya sehat, ini juga tidak ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 38 tahun P3A0 dirawat di ruang nifas 5 jam yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan mengganti pembalut 2 kali dalam 1 jam dan belum menyusui. Kontraksi uterus lemah, kemudian TFU 2 jari di atas pusat, tekanan darah 90/70 mmHg, kemudian frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit ya, suhu 37 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Monitor perdarahan, B. Berikan drip oksitosin, C. Lakukan meses uterus, D. Kolaborasi pemberian cairan infus, E. Menganjurkan klien menyusui bayinya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke teman-teman, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya apa? Oke, coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang perempuan usia 38 tahun ya, P3 berarti partus ketiga, abortusnya 0 ya. Kemudian dirawat di ruang nifas 5 jam yang lalu, otomatis sudah melahirkan ya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan mengganti pembalut 2 kali dalam 1 jam dan belum menyusui. Kemudian kontraksi uterus lemah ya. Nah, jadi di sini TFU 2 jari di atas pusat, tekanan darah 90/70, kemudian frekuensi nadi 88 kali per menit. Nah, coba kita kaji untuk data-datanya teman-teman ya. Di sini berarti pasien mengganti pembalut 2 kali. Berarti di sini mungkin adanya perdarahan ya. Banyak ya. Maksudnya darah bisa dari nifas ya. Kemudian atau bisa jadi perdarahan, ini masih ambigu ya. Kemudian belum menyusui ya. Kemudian kontraksi uterus lemah. Nah, ini yang berbahaya ya, teman-teman ya. Nah, kalau uterus lemah itu bisa menyebabkan perdarahan yang banyak ya, teman-teman ya. Kemudian TFU 2 jari di atas pusat, tekanan darah juga ini agak rendah ya. Kemudian frekuensi nadi normal ya. Ini agak mau sesak, suhu 37 derajat Celcius. Nah, intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut bagaimana teman-teman? Nah, ini yang menjadi penyebabnya adalah uterus lemah teman-teman ya. Nah, berarti kalau yang poin A ini adalah ya, untuk data-datanya yaitu adalah pasien mengganti pembalut 2 kali dalam 1 jam, ini bisa perdarahan dari darah nifas ataupun dari perdarahan uterus. Nah, makanya ini apa yang dilakukan kalau uterus lemah? Yaitu adalah lakukan meses uterus teman-teman ya. Nah, karena apa? Nanti biar menstimulus oksitosin sehingga terjadi kontraksi uterus yang akan mengurangi terjadinya perdarahan. Jadi uterusnya menjadi normal lagi ya sebelum kehamilan ya. Seperti itu teman-teman ya. Makanya lakukan meses uterus teman-teman ya. Oke, kemudian A, kenapa kok tidak monitor perdarahan ya, teman-teman ya? Karena di sini juga tidak disebutkan ya.
Nah, perdaranya berapa ya? Jadi di sini hanya mengganti pembalut 2 kali dalam 1 jam. Nah, di sini tidak dijelaskan ya. Kemudian berikan drip oksitosin, ini otomatis kolaborasi ya. Kemudian kolaborasi pemberian infus ini juga tidak ya, ranahnya perawat ya. Berarti ini adalah intervensi keperawatan ya, teman-teman ya. Harus diingat, intervensi keperawatan ya, bukan kolaborasi ya. Kemudian menganjurkan klien menyusui bayinya, ini juga bisa. Cuman di sini beda kasus ya, karena di sini memang kita cari kondisi yang berakibat fatal ya, teman-teman ya, yang mengancam jiwa ya. Jadi di sini adalah uterus lemah. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya, karena akan menyebabkan apa teman-teman? Menyebabkan perdarahan ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini jawabannya ya. Oke, seorang perawat sedang memastikan seorang klien yang muslim untuk mendapatkan yang halal. Makanan manakah yang layak disajikan pada klien? A. Ayam dengan sandwich babi. B. Nasi, sayur, dan daging. Kemudian C. Sosis ayam. D. Makanan yang berlabel halal. Kemudian E. Nasi dan daging kambing. Oke. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya pastinya D ya, yaitu adalah makanan yang berlabel halal ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok ini ya? Karena di sini sekarang adalah dari MUI ya, biasanya harus berlabel halal ya. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, gampang banget ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, seorang perawat sedang mengumpulkan data anak yang baru masuk rumah sakit dengan diagnosa kejang. Manakah tindakan perawat yang paling tepat dalam menentukan penyebab kejang? A. Mengecek BJU anak. Kemudian B. Menanyakan kepada anak apa yang terjadi selama kejang. Kemudian C. Mengkaji riwayat keluarga terhadap gangguan psikologis. Kemudian D. Mengkaji riwayat berdasarkan faktor pencetus yang mungkin terjadi sebelum kejang. Kemudian E. Kaji riwayat keluarga tentang adanya penyakit DM. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Oke, coba kita kasih ke soalnya, kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang perawat sedang mengumpulkan data anak yang baru masuk rumah sakit dengan diagnosa kejang ya, teman-teman ya. Manakah tindakan perawat yang paling tepat dalam menentukan penyebab kejang? Nah, jadi di sini ada anak yang baru masuk rumah sakit, kemudian dengan diagnosa kejang, ya. Nah, manakah tindakan perawat yang paling tepat dalam menentukan penyebab kejang, ya? Kalau poin A, mengecek BJU anak, ini juga tidak perlu ya teman-teman ya. Kalau BJU ini berat jenis urin ya teman-teman ya. Nah, kalau berat jenis urin ini untuk apa teman-teman? Yaitu adalah untuk kemampuan ginjal ya, untuk kemampuan ginjalnya. Berarti tidak nyambung ya teman-teman ya. Oke, kemudian B, menanyakan kepada anak apa yang terjadi selama kejang. Nah, pasti kalau anak ya saat kejang pasti tidak ingat ya, otomatis ini tidak ya teman-teman ya. Oke, kemudian C, mengkaji riwayat keluarga terhadap gangguan psikologis ya. Nah, kalau riwayat keluarga terhadap gangguan psikologis penyebab ini tidak termasuk pada penyebab kejang ya, teman-teman ya. Tidak termasuk ya, karena tidak ada hubungannya teman-teman ya. Kemudian D, mengkaji riwayat berdasarkan faktor pencetus yang mungkin terjadi sebelum kejang. Nah, ini benar ya, teman-teman ya. Nah, jadi sebelum anak kejang itu bagaimana? Apakah panas?
ya. Biasanya kan penyebabnya seperti itu ya. Kemudian bisa dehidrasi dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya. Jadi harus mengkaji riwayat berdasarkan faktor pencetus yang terjadi sebelum kejang, teman-teman ya. Kalau poin E, kaji riwayat keluarga tentang adanya penyakit DM, ini tidak termasuk. Jadi tidak ada hubungannya, teman-teman ya. Oke, nah ini jawabannya ya. Yang benar adalah D ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perawat mempresentasikan ceramah tentang bencana dan post traumatic stress disorder atau PTSD kepada grup asisten perawat. Nah, pernyataan manakah yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran kepada TPP telah berjalan efektif? Poin A, saya tidak akan mengalami PTSD ya. Mohon maaf, satu. Kemudian dua, PTSD dapat berdampak seumur hidup ya. Ini K ya maksudnya ya. Kemudian tiga, klien akan mudah terkejut dan mengalami kesulitan tidur. Empat, terjadi flashback memori menyebabkan klien selalu teringat kejadian yang telah berlalu. Kemudian lima, PTSD hanya terjadi pada klien yang memiliki riwayat depresi sebelumnya. Pilihan jawaban A, 1, 2, 3, B, 2, 3, 4, C, 2, 4, 5, D, 1, 3, 5, E, 1, 3, 4. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya, oke, coba kita kaji dahulu ya. Jadi di sini seorang perawat mempresentasikan ceramah tentang bencana dan post traumatic stress disorder atau PTSD ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu PTSD ini apa? PTSD adalah gangguan mental ya, karena terjadi kejadian yang traumatis ya. Contoh seperti apa teman-teman ya? Pesawat jatuh atau ada bencana alam. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian kepada grup asisten perawat. Nah, ini termasuk apa teman-teman? Manajemen ya, berarti ya, manajemen ya untuk teman-teman yang S1. Nah, kemudian pernyataan manakah yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran kepada TPP telah berjalan efektif ya. Jadi, intinya dari perawat ini memberikan ceramah tentang PTSD di grup asisten perawat ya. Nah, bagaimana ini hasilnya ya? Bagaimana hasil yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran kepada TPP itu berjalan efektif ya. Untuk poin 1, saya tidak akan mengalami PTSD. Nah, ini tidak termasuk ya. Ya. Kalau PTSD itu jadi dia itu lebih traumatik ya, teman-teman ya. Kemudian untuk poin 2, PTSD dapat berdampak seumur hidup ya. Ini benar ya, teman-teman ya. Kemudian 3, klien akan mudah terkejut dan mengalami kesulitan tidur. Nah, ini merupakan tanda-tandanya ya, teman-teman ya. Jadi, setelah pasien itu mengalami PTSD, klien akan mudah terkejut dan mengalami kesulitan tidur ya. Kemudian poin 4, terjadi flashback memori dan menyebabkan klien selalu teringat kejadian yang telah berlalu. Nah, ini juga termasuk dalam PTSD ya. Dan poin 5, PTSD hanya terjadi pada klien yang memiliki riwayat depresi sebelumnya. Nah, ini juga tidak ya, teman-teman ya. Karena walaupun tidak depresi pun bisa jadi mengalami namanya PTSD, teman-teman ya. Otomatis jawabannya adalah B ya, teman-teman ya, yaitu adalah poin 2, 3, dan 4 ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, mungkin untuk soal-soal mungkin nanti bisa masuk di dalam SKB teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.